Sebagai contoh misalnya masalah niat puasa, ini harus kita review lagi. Bagaimana cara kita berniat? Apakah kita harus berniat setiap hari? Atau kita niatnya cukup sekali berlaku untuk 1 bulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menguraikan persiapan-persiapan apa yang perlu kita siapkan menjelang bulan Ramadan. Paling tidak ada 4 macam persiapan. Yang pertama adalah persiapan mental atau persiapan nafsiyah. Kemudian yang kedua, persiapan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah persiapan harta. Dan yang keempat adalah persiapan kesehatan. Yang pertama, persiapan mental atau persiapan nafsiyah. Ini harus kita siapkan menjelang bulan Ramadan, karena bisa jadi ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita akan memikirkan ketika bulan Ramadan itu mungkin kita biasanya makan, kemudian tidak makan, ini kemudian kita merasa berat, ya. Kemudian mungkin kita biasanya minum, lalu setelah bulan Ramadan kita akan tidak bisa minum, sehingga kemudian mungkin perasaan kita merasa berat untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, disinilah kita memerlukan persiapan mental atau persiapan nafsiyah untuk memasuki bulan Ramadan, supaya kita merasa ringan dan merasa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Mengapa kita perlu menyambut bulan Ramadan itu dengan kegembiraan, bukan dengan kita membayangkan kesulitan-kesulitannya atau beratnya? Karena ada hadis Nabi yang menceritakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Salah satunya adalah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Yang artinya, jika masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Kemudian pintu-pintu neraka jahanam akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu. Dalam hadis ini terkandung suatu keistimewaan, bahwa di bulan Ramadan ini, di antara keistimewaan-keistimewaan yang ada adalah pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan yang biasanya menggoda manusia untuk berbuat maksiat ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sesuatu yang baik, yang menggembirakan kita. Ya, maka dari itu sudah sewajarnya ketika nanti kita memasuki bulan Ramadan, kita tidak merasakan berat. Kenapa? Karena kita membayangkan betapa bulan Ramadan itu penuh dengan keistimewaan atau keunggulan-keunggulan apabila dibandingkan bulan Ramadan yang lain. Jadi inilah persiapan pertama yang harus kita miliki, yaitu kita semestinya menyambut datangnya Ramadan itu dengan penuh kegembiraan, dengan penuh harapan, bukan dengan merasa sedih karena secara fisik mungkin kita nanti akan mengalami kelaparan ataupun kehausan. Ini persiapan mental yang merupakan persiapan yang pertama. Kemudian ada persiapan yang kedua, yaitu persiapan dari segi ilmu. Kenapa? Karena ketika kita akan menjalankan puasa Ramadan itu adalah sebuah amal yang itu berarti mensyaratkan ilmu. Kita harus memiliki ilmu dulu, mengkaji dulu sebelum beramal. Kalau kita sudah berilmu, sudah mengetahui hukum-hukum tentang puasa Ramadan, alhamdulillah. Tapi kalau belum, nah ini menjadi suatu kewajiban bagi kita
untuk mempersiapkan datangnya bulan Ramadan itu dengan tolabul ilmi, dengan persiapan ilmu. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya atas tiap-tiap muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi ilmu yang harus kita miliki ini menyangkut misalnya baik itu sebelum kita berpuasa, atau pada saat kita berpuasa, atau nanti setelah kita beridul fitri maupun pasca idul fitri. Sebagai contoh misalnya masalah niat puasa, ini harus kita review lagi. Bagaimana cara kita berniat? Apakah kita harus berniat setiap hari, atau kita niatnya cukup sekali berlaku untuk 1 bulan? Ya, memang ini ada khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau mazhab Maliki membolehkan niat sekali untuk 1 bulan, tapi kalau mazhab jumhur, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, kemudian mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki, Hambali, itu tidak cukup 1 bulan itu sekali niat, tapi setiap malam itu wajib berniat. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyati, ya. Sesungguhnya amal-amal perbuatan muslim itu bergantung kepada niat-niatnya. Jadi ini yang lebih rajih menurut saya, ya, yaitu kita harus tahu, kita harus berniat pada malam hari sebelum masuk waktu subuh, kita berniat setiap hari, tidak cukup 1 bulan. Nah, ini contoh. Kemudian nanti contoh persiapan ilmu, kita mereview lagi, mengulang kembali bagaimana masuknya bulan Ramadan itu ditandai dengan apa. Ada yang berpendapat ditandai dengan hisab, ada yang berpendapat itu diketahui masuknya itu dengan ru'yat dan sebagainya. Ya, ini harus kita ulang lagi kajian kita, termasuk nanti pada saat kita berpuasa, apa hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian nanti pada saat Idul Fitri, kemudian nanti pasca Idul Fitri ada hukum-hukum yang terkait yang harus kita pelajari. Nah, ini mari kita persiapkan sebaik-baiknya. Persiapan yang kedua di bulan Ramadan ini yang berupa persiapan ilmu, ya. Nah, itu persiapan yang kedua. Persiapan yang ketiga dalam rangka memasuki bulan Ramadan adalah persiapan harta atau al-mal. Kenapa harta ini harus kita siapkan? Karena di dalam puasa Ramadan itu ada hal-hal yang harus kita beli. Untuk misalnya kita berbuka, kita perlu membeli, ya, dengan uang. Ketika kita mau sahur, kita perlu uang, ya, untuk membeli sahur itu. Termasuk juga nanti uang itu kita perlukan untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang menyangkut harta. Misalnya kewajiban zakat, ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ya. Mungkin kalau pas pengeluarannya di bulan Ramadan, meskipun zakat mal itu bisa saja akhir haul, itu tidak harus di bulan Ramadan, tapi bisa di bulan yang lain. Tapi yang jelas adalah zakat fitrah. Termasuk juga persiapan uang itu kita perlukan untuk bersodakoh, karena seutama-utama sodakoh itu adalah bersodakoh pada bulan Ramadan. Jadi ini perlu kita persiapkan harta ini sejak sekarang sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Itu adalah persiapan yang ketiga. Sedangkan persiapan yang keempat untuk memasuki bulan Ramadan itu adalah persiapan kesehatan atau persiapan fisik. Mengapa? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah fisik. Kita tidak makan, tidak minum sejak subuh sampai maghrib. Nah, ini tentu tidak mungkin kita lakukan kecuali kita dalam kondisi sehat. Meskipun kalau kita sakit itu ada rukhsah, nanti boleh kita ganti puasanya pada hari-hari yang lain, pada bulan-bulan yang lain setelah Ramadan, tetapi lebih utama kita mengerjakan puasa Ramadan itu pada bulan Ramadan. Nah, persiapan kesehatan ini harus kita persiapkan. Kita jaga kesehatan kita dengan baik saat ini sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita dapat melaksanakan ibadah dengan persiapan kesehatan yang prima. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan.
pada kesempatan kali ini, yaitu menjelaskan persiapan-persiapan menjelang bulan Ramadan. Paling tidak ada 4 persiapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan mental atau nafsiyah. Yang kedua adalah persiapan ilmu. Ketiga adalah persiapan harta. Dan yang keempat adalah persiapan kesehatan. Moga-moga kita dapat memasuki bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan persiapan-persiapan yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.